Selamat datang di Rumah Papa Podcast, sebuah podcast persembahan dari Kopi Papa Ganteng. Halo, selamat sore di Rumah Papa Podcast, persembahan dari Kopi Papa Ganteng bersama dengan saya Vero yang akan menemani kamu yang lagi dengar tentunya ya pada sore hari ini, dan kita akan membahas tentu hal-hal yang terkait dengan papa. Artinya sebagai anak-anak papa pasti punya persoalan gitu kan, dan kalau kita biasanya ngadunya sama mama, kali ini sedikit beda nih, ngadunya sama papa nih. Tapi anyway, Vero nggak sendirian sore hari ini karena Vero bersama dengan salah seorang anak papa yang akan buka-bukaan, tapi buka-bukaan tanda yang positif ya, akan ngobrol, akan sharing sore hari ini. Mungkin ada yang bisa didapat hal positif, kenapa tidak? Langsung aja kita kenalan ya, ada kakak Rifani Bistolen. Hai. Papa ya? Iya dong, pastinya. Sayang sama papa kan? Sayang banget. Sering curhat sama papa juga? Bagus lah kalau begitu. Biasa anak cewek kan sedikitnya sama papa ya? Ya, papa. Bener, lebih ke papa Ke sih. papa ya, daripada mama ya. Oke, nah ini menarik sekali bisa ketemu sama Kak Rifani sore hari ini di sini di KPG, di podcast kita. Ini podcast pertama kita loh nih, sudah menghadirkan tamu yang istimewa banget ya pastinya. Bangga dong jadi anak papa. Kak Rifani sekarang kegiatannya apa sih? Oke, kalau sekarang kegiatannya sebagai penyiar, kemudian juga sebagai instruktur di salah satu sekolah penerbangan di Kupang. Wah, Kemudian kegiatan-kegiatan selanjutnya paling aktif di sosial media Oh, sama keren. memanage anak-anak didik ya. cie. Di entertainment. VVIP Entertainment. Akrabnya aku manggilnya Rifani atau Fani. Fani aja ya? Fani ya? Fan, Miss Fan. Biasanya dengernya kayak gitu ya panggilnya ya. Aduh keren banget. Oke nih kalau gitu aku panggilnya Fani aja deh, Fani aja. biar lebih akrab ya. Oke. Kita pernah ketemu dulu tahun 2017 ya. 2017. Dan ketemu lagi sekarang. Aduh, terima kasih Ayub. Ini salah satu anak papa loh ya, Anak papa namanya yang paling ganteng. Ayub. Iya, paling ganteng. Kamu yang remisi ya? Wow, this is my favorite. Oke. Punya aku, iya. Ini yang kopi papa ganteng aku juga. Oke deh, sudah datang nih ya. Nanti akan kita nikmati. ya. Kita akan nikmati nanti karena sekarang kita mau ngobrol dulu nih. Ntar kalau haus tinggal minum aja, Minum aja. lapar tinggal makan aja. Oke, Fan, kamu aku dengar followernya banyak gitu ya. Ada media sosial? Ada. Pasti dong, nggak mungkin nggak ada. Pasti ya. Emang kerja Oke. di situ sih. Ya udah, aku mau tahu nih kamu Instagramnya apa sih? Rifani Bistolen. Rifani Bistolen. Nama asli aja. Nama aslinya ya. Oke. Rifani Bistolen. Wah, gila nih, ini aku udah buka nih. Oke. Hebat banget. Hebat banget, guys. 23,3 ribu followernya, pengikutnya. Amazing banget VVIP Sedikit Entertainment. itu mah. Daripada aku hanya 200. Gimana yang lebih bagusan kamu dong, Fani? 23,3 ribu. Followan ya. Iya udah follow. Keren banget. Tapi anyway, kemarin aku sempat baca sih ada kabar yang nggak enak gitu sih menurut aku ya. Apalagi waktu aku baca komentar-komentarnya gitu yang jujur kalau aku jadi kamu, wah gila, wah pensiun aku. Kayak gitu ya. Tapi dari komentar-komentar tersebut, kalau mau aku bilang sih aku kategorikan itu sebenarnya itu perundungan maya begitu, ibaratnya cyberbullying. Nah, kamu apa kabar? Kayaannya langsung apa kabar? Oke. Kalau untuk di momen sekarang ditanya apa kabar, bisa dibilang tidak sedang baik-baik saja. Aduh, aku mendadak merinding gitu dengar kamu ngomong Iya. tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja. Kalau mau bilang baik, berarti bohong sama diri sendiri dong. Wow. Berarti ini sekeras apa hantamannya buat kamu? Dari angka 1 sampai 10 di angka 9. Damn, 9. Wow, gila. Oke, lewat dulu ya, bentar ya. Iklan. Sadis, dari 1 sampai 10, 9 kan? Kalau boleh tahu nih ya, kita terbuka aja ya. Oke. Sama papa kan kita terbuka ya. Kita curhat sama papa terbuka. Dari 1 sampai 10, 9. Komentar apa yang paling nyakitin kamu? Yang paling nyakitin yang kamu baca dan oh my god. Dan mungkin itu dari orang yang kamu tahu sendiri atau gimana? Ada hubungannya nggak kayak gitu? Ya, dibilang influencer yang tidak memberikan contoh yang baik. Oh ya, aku pernah Kemudian aku baca. ada juga
Putri yang terbuang. What? Putri yang terbuang? Iya, tulang ekor Oke. yang ibaratnya dekat dengan Iya, iya. aha, and then kayak sulit diucapkan karena dibaca aja kayak damage-nya ngeri sih. Wow. Gitu. Ya aku juga sempat baca juga sih ada beberapa kayak gitu. Dan That's kok why. kok lebih ke kamunya ya gitu. Nah, Mungkin ada yang mau kamu sampaikan juga di sini biar anak-anak papa yang lain tahu juga nih gitu. ya sejujurnya memang berita itu sempat bikin drop selama seminggu lebih lah. Seminggu. Iya, seminggu lebih. Itu kamu ngapain? Dropnya itu kamu kayak gimana? Iya bener-bener cuman selain isolasi mandiri karena setelah momen tersebut, inisiatif sendiri untuk isolasi mandiri karena jelas banget bahwa namanya kita setelah ikut kegiatan atau apapun yang ada kerumunan gitu Iya. pasti harus inisiatif lah untuk jaga diri juga kan. Apalagi di rumah kan bareng keluarga juga. Jadi isolasi mandiri dan selama isolasi mandiri itu bisa dibilang kadang ketawa sendiri lihat handphone, nangis sendiri. Oke. Karena bingung mau Responnya gimana? responnya kayak gimana. Pengen bikin diri sok kuat dengan kayak apalah ini. Tapi setiap tidur malam tuh kayak ada nightmare yang selalu kebangun dengan ingatan tentang komentar-komentar itu. Damage secara Ya, psikologis secara juga psikologis. terjadi sama seorang Rifani Bistolen. Berarti itu gila banget ya. Iya, padahal Angkanya kalau mau dibilang 9. selama ini pun sering dapat kayak gitu, tapi ini kayak gila sih. Karena mungkin karena dari orang yang Fani kenal ya. Oh, itu lebih parah lagi. Lebih parah. Wow, amazing. 1 minggu kamu berdiam diri 1 minggu. untuk Sampai- memulihkan diri juga salah Iya. satunya. Sampai nggak buka medsos saking kayak takut gitu loh. Bukan takut gimana Para kayak haters takut baca aja. takut baca dan takut makin drop, makin kayak nggak bisa ngapa-ngapain dan istilahnya niatnya isolasi mandiri buat nambah imun apa kayak gimana Nah. justru malah jadi sebaliknya kalau lihat Gitu. gitu kan. Salah satu juga untuk bisa menghindari itu ya. Oke, nah ini kalau kita lihat dari yang kamu bacakan semua ya? Atau nggak semua nih? Baca semua tak terkecuali. Baca semua tak Iya. terkecuali. Dan satu yang menarik yang damage-nya mukul banget, salah satunya adalah orang yang kamu kenal ya. Iya. Kayak gitu ya. Faktanya kita pengen tahu juga nih, semua pasti juga pengen tahu ya anak apa-apa. Faktanya saat itu maskeran nggak sih? Sejujurnya dari awal bahkan dari dijemput di rumah sama teman-teman pun itu bener-bener maskeran sampai di mobil maskeran, kemudian turun ikut acaranya juga maskeran. Pure ketika foto itu kita kayak gini kayak Digantungin nah ya. waktu itu aku nggak bawa si pengait ini, Iya. jadi maskernya aku sisipin di saku yang ada di dress Oh. kayak gitu, cuman buat foto. And then yang pas di video itu memang karena waktu itu kita mau pulang, terus aku sempet kayak comot ayam gitu kan dan Oh. makan. Terus musiknya diputerin, musik yang bikin kita goyang itu. Tahu kan lagu Iya, yang tahu. sayang masih ting-ting, jadi kayak Iya, otomatis gitu kan. Pas lagi have fun, jadi ya udah langsung nyalatos aja masuk terus tuing-tuing Oh, gitu tanpa gitu. pakai masker. Tapi Oke. after that pas mau balik auto dipakai lagi kayak gitu. Cuma Ber- memang yang terlanjur ter-up adalah Iya. yang itu. Dan kalau mau dibilang salah, ya saya salah kalau istilahnya di poin tidak pakai maskernya. Tapi yang bikin jadi dropnya itu kenapa seolah-olah lebih berat ke personal di situ. Kamunya secara Ya, pribadi ya. Yang Fani tahu ya, rata-rata lebih ke venue katanya kayak gitu karena nggak bisa dan bla 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 lah kayak gitu kan. Nah namanya kita sebagai undangan nggak mungkin ke acara yang kita tahu bahwa bakal ada masalah kayak gitu. Taunya oh ini pasti diizinin makanya bisa gitu kan. Jadi ya pergi karena ibaratnya kerabat dekat gitu bukan orang lain, dan undangannya pun undangan makan siang gitu loh. Kita kompakan pakai baju putih karena emang udah dari tahun sebelumnya udah dibicarain kan nanti pas makan-makan sekalian tukaran cincinnya kita pakai putih yuk kompakan. gitu. Kayak gitu. Kalau boleh tahu totalnya ada berapa orang sih waktu itu? Kalau orang dewasa ya kita pergi juga jujur nih. Kita pergi udah pas momen makan. Oh, sengaja berarti ya. Iya karena biar ini kan biar Gak terlalu lama juga. Iya, terlalu lama juga. Jadi benar-benar kayak cuman pengen menghadiri momen spesial di mana prosesi tukar cincinnya itu. Kita Oke. pengen hadir di situ aja tadinya. Oke. Kita pergi udah pas di momen dimana mau doa tukar cincin karena sempat hujan juga kan. Jadi kita nggak bisa di luar gitu.
Nah pas momen tukar cincin, setelah itu foto-foto ya udah makan dan bubar. Cuman karena semua orang sudah pulang, ya udah tinggal kita aja yang saling kenal. Dan itu sekitar kalau orang dewasa ya bisa dihitung 40-an. Kalau misalnya sampai 50-an itu mungkin karena ada anak-anak. Oh, karena ada Anak anak kecil, itu ya. masuk ke situ. Oke. Aku pengen tahu lebih jauh lagi ya. Impact dari cyberbullying yang kamu alami 1 minggu itu yang kamu lakukan, perundungan yang kamu lakukan begitu. Di saat kamu merasakan down yang seperti itu, ini apakah titik terendahnya kamu? Titik jatuh kamu yang paling bawah begitu dengan angka 9 yang kamu tadi sampaikan? Oke, jadi sebenarnya kalau mau dibilang sampai lowest banget enggak juga, karena memang pernah dapet yang lebih dari ini sih. Tapi kagetnya adalah karena Fanny waktu itu sebagai tamu undangan yang istilahnya nggak kepikiran bahwa akan disorot paling banyak. Kenapa Fanny bilang disorot paling banyak? Karena hampir di semua media, baik itu media elektronik maupun Online, media televisi, itu memang rata-rata postingan Fanny semua yang di-up. Video pun ada Fanny juga di situ. Jadi bener-bener kayak oke, beritanya mungkin mengarah ke tempat lain, tapi bahkan ada yang sampai menyebutkan inisial, tempat kerja, kayak gitu. Dan semua notice kalau inisial yang dimaksud adalah Rifani Kristolen. Ada rasa tidak adil nggak? Kalau mau jujur, iya. Kenapa? Karena mereka langsung bilang, Van, kita nggak mau nyerang kamu, kita mau nyerang tempatnya. Tapi pada kenyataannya paling banyak yang disorot adalah postingan dari Fanny sendiri. Ketika kamu mempertanyakan itu pun story Fanny nggak unggah pada saat acara. Oh, oke. Karena waktu itu lagi miskin, Bu. Jadi nggak ada paket data. Dan kalaupun ada pun nggak bakal story. Papa gitu. Datanya banyak. Kita bisa minta sama Papa nanti ya. Oke. Jadi waktu itu benar-benar nggak post pada saat acara. Justru Fanny post itu 1 hari setelah acara dan itu pun nge-repost. Nge-repost story. Dan itu pun story yang di-repost cuma 3. Dan memang sempat posting di feeds. Cuman karena Fanny adalah tipe orang yang bener-bener untuk feeds itu diatur banget. Nah pada saat posting yang rame-rame bareng temen itu, merasa kayak kok nggak matching aja ya tiga kotak ini, kayak ini enggak lah. Jadi take down dalam kurun waktu mungkin 10 atau 15 menit kayak gitu. Dia langsung di take down, jadi nggak ada kepikiran bahwa ada yang bakal nge-screenshot kayak gitu. Ada satu yang menarik, tapi sebelum aku ke situ kita mungkin minum dulu ya. Yes. Kita rasain dulu nih ya. Udah mulai seret sih. Udah mulai seret kan? Iya, Mulai makanya malam nih. kita coba dulu nih. Dari KPG Kopi Papa Ganteng. Punya kamu remisi. Ini dari awal jatuh cinta sama Papa. Oh iya, awalnya biar kamu. ada damage-nya. Oh iya, damage-nya. Yuk kita coba yuk. Aduh, enak banget. Rasanya emang nggak Rasa pernah kopinya emang bener-bener gak pernah berubah ya. Nggak pernah. Sejak tahun 1990, bener gak sih? Nanti aku tanya lagi 2018. ownernya. Oh 2018. Oh iya. Oke, nanti bisa dicoba juga kentangnya. Tapi aku mau ngomong kayak gini nih. Kemarin tuh banyak banget anak-anak papa yang gibahin kamu loh. Gibahinnya kayak gini nih. Nih anak kok kayak labil banget ya. Ada beberapa status WhatsApp yang muncul waktu itu dan mendadak hilang begitu. Why? Kenapa? Oke, sebenarnya status itu muncul bukan untuk menyindir, lebih kepada mencurahkan isi hati. Oke. Fanny kan orangnya ekspresif. All that I need pada saat itu adalah teman curhat sebenarnya. But semua yang masuk tuh bener-bener kayak apa sih Fan, udah aja ikut aja maunya gitu. Sedangkan udah hancur banget kayak gitu loh. Udah hancur banget, maksudnya bisa nggak sih ada chat yang masuk tuh kayak Fan, kalau butuh teman cerita gue ada ya. Boleh nggak hanya kayak gitu aja. Semua yang masuk tuh bener-bener kayak Fan udahlah anggap aja angin lalu, Fan udahlah nggak usah dipusingin dan segala macem. Oke, hal pertama yang pengen Fanny lakuin adalah seperti itu, nggak usah dipusingin. But balik lagi, ada sesuatu yang kayak mengganjal dalam hati. Ibaratnya kayak nggak, di satu sisi saya juga salah, gitu. Jadi mau nggak mau harus speak up. Oke. Nah, di momen tulis status WhatsApp itu lebih kepada Fanny curahin damage yang Fanny rasain, dalam artian karena perundungan tersebut atau karena berita tersebut, Fanny sampai terancam keluar dari pekerjaan dan bahkan bisa dibilang harusnya udah keluar.
karena nama instansi betul-betul tertera gitu kan. Sedangkan pada kenyataannya Fani bukan berstatus sebagai pegawai. Kayak gitu. Ibaratnya freelance lah di situ kayak gitu. As broadcaster penyiar, mentok di situ aja, nggak ada sampai di pegawai negeri yang kayak gitu, nggak ada. Jadi itu yang bikin Fani ngerasa kayak drop, karena di satu sisi di rumah Fani yang kerja ibaratnya gitu. Mama papa udah pensiun, ada yang lagi sementara kuliah, oma dari mama juga lagi dirawat di rumah kita gitu kan. Jadi bener-bener kayak cuma Fani yang kerja gitu. Ya. Oke, kita akan jeda setelah yang satu ini. Hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Di Rumah Papa Podcast, persembahan dari KPG Kopi Papa Ganteng, kita balik lagi. Anak-anak Papa masih seru-seruan ya sama Fani tentunya, sama Vero juga di sini. Fan, berat juga kamu ya, tanggung jawab beban secara moral juga finansial untuk orang tua dan lain sebagainya. Aku yang menarik di sini tadi kamu bilang begini, aku cuma butuh teman curhat. Tapi WhatsApp semua yang muncul tuh nggak ada yang bilang kamu butuh teman nggak untuk cerita. Jujur aku bertanya-tanya, kamu punya teman nggak sih? Ada nggak teman deket kamu? Ada nggak? Itu yang jadi pertanyaan loh. Banyak sebenarnya, banyak. Cuman di satu sisi itu kadang bingung, apakah hanya Fani yang menganggap mereka teman dekat atau mereka pun juga sama, kayak gitu. Maksud kamu apakah pertemanan ini tulus atau mungkin karena pengen memanfaatkan kamu atau bagaimana? Dengan ini kan akhirnya ketahuan mana yang beneran teman, mana yang enggak, bener nggak? Ya, di momen ini bener-bener Fani tahu mana yang tulus dalam berteman sama Fani ataupun bener-bener ingin bergaul sama Fani, dan mana yang hanya di momen-momen tertentu aja, kayak gitu. Dan memang ketika momen itu hanya yang mendukung adalah anak-anak Fani di VIP, kemudian teman-teman yang memang pada saat itu jadi korban juga. Kalian saling menguatkan. Ya, kita saling menguatkan, dan semua tuh yang bener-bener kayak Fan jangan sampai di posting ya, Fan jangan sampai. Mereka tuh yang tahan bener-bener karena Fan itu orangnya ekspresif. Maunya speak up. Kalau terlalu istilahnya kalau orang-orang itu terlalu bacot hal yang sebenarnya nggak seperti kenyataan, Fanny pengen kayak nggak gitu loh, gini. Nah, pengen speak up, tapi di satu sisi pikir teman-teman yang ada di situ juga. Nah, mereka pun kena gitu kan, mereka juga kena. Jadi kayak ini salah gue banget apa gimana sih? Apa karena postingan gue jadi semua kena, akhirnya sampai yang punya acara juga kena, apa sampai yang punya venue juga kena hanya karena ada seorang selebgram influencer Rifani Bistole di situ. Itu yang bikin stresnya makin gede tuh di situ. Kok jadi seolah-olah semua yang datang tuh adalah ini gara-gara lu, karena lu seleb, karena lu influencer. Nah, memang seorang seleb, seorang influencer nggak boleh ke acara. Oke, mereka kaitannya sama edaran wali kota soal pembatasan dan lain sebagainya. Cuman di momen itu nggak ada pikiran sampai ke situ, karena pikirnya oke, kita ikut protokol. Jadi nggak berpikir sampai damage-nya tuh kayak gini banget. Karena foto yang keluar, video yang keluar di saat tidak menggunakan itu aja sebenarnya ya yang jadi persoalan. Padahal mungkin hanya dari sekian detik video yang diambil, sekian detik foto yang diambil, selebihnya itu pada maskeran gitu ya. Itu yang pengen kamu sampaikan. Bahkan ya? semua file di handphone ini Fani kan suka bikin story-story singkat gitu kan untuk diposting. Itu sampai Fani tahan posting, padahal sebenarnya itu tuh posisi dari awal masuk yang cuci tangan, kita ada semuanya. Juga karena memang di resto itu nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker, nggak diukur dulu suhunya. Ya, jadi kita udah melalui proses itu dulu, baru bisa sampai di dalam. Dan ketika makan pun sampai sendok, garpu itu benar-benar diplastikin, kita pun harus pakai sarung tangan, duduknya pun harus misah-misah kayak gitu. Sedih banget ya kalau pada kenyataannya kayak gini loh, tapi kok yang dikeluarkan sampai muncullah cyberbullying ke kamu yang sampai segitunya tuh. Padahal ibaratnya di situ juga banyak orang-orang yang terkenal, tapi bener-bener kayak kok kamu disorot? Aduh itu hampir muncrat. Nggak, maksudnya haters kamu itu kenapa gitu ya? Awalnya nggak mau nyebut mereka haters. Aku yang nyebutin, jadi kamu nggak usah bersalah. Aku yang nyebutin. Kenapa mereka nggak suka kamu? Itu pertanyaan berikutnya. Kamu tuh kenapa sih kok nggak ada orang? Bukan nggak ada orang ya, tapi kok banyak yang nggak suka sih? Karena komentarnya banyak tuh. Iya. Bahkan di YouTube, di Facebook, di Instagram pun
entah ya, mungkin mereka bisa bilang Fanny orang yang baper apa kayak gimana. Tapi gimana ya Kak, kecuali Fanny tuh nggak tahu mereka orang kayak gimana, mereka nggak pernah bergaul sama Fanny, it's okay, Fanny nggak mungkin baper. Tapi mereka adalah orang-orang yang dekat sama Fanny, bahkan ada yang istilahnya Fanny ini memang buat lu, kayak gitu. Itu yang bikin kayak kenapa, ada apa? Kalau memang saya salah dan kalau memang kalian tuh orang-orang deket, kenapa sih nggak langsung gitu? Kenapa sih nggak langsung chat, langsung marah aja atau telepon langsung marah-marahin aja? Lebih enak gitu. Oke, itu yang kamu mau ya. Tapi dengan klarifikasi yang kamu buat juga pada sore hari ini, anak-anak papa yang dengerin juga akhirnya kan bisa ngerti ya bahwa kejadiannya kayak gitu. Oke Devan, waktu kita juga karena terbatas banget ya podcastnya. Aduh seneng banget kamu hadir di sini. Bener serius. You are strong women kalau menurut aku ya. Dan apapun itu yang menjadi persoalan kamu masih bisa berdiri tegar kayak gini, luar biasa. Apa sih yang buat kamu jadi kuat dengan cyberbullying yang kamu alami? Ya, yang pertama Fanny nggak bisa larut dalam momen depresi itu. Dan banyak juga yang menguatkan walaupun nggak berani speak up karena memang sangat sensitif permasalahannya kayak gitu. Jadi mereka hanya bisa mendukung di balik layar, tapi itu yang bisa bikin Fanny berdiri lagi kayak gitu, bisa tegar lagi walaupun memang ya sulit sebenarnya. Cuman memang Fan lu harus kerja Fan. Kalau lu hanya gara-gara ini terus misalnya lu dipecat dan akhirnya lu menyenangkan orang-orang yang menghina lu ya buat apa? Buat apa? Terus ngapain juga lu mau speak up lagi, nanti lu suruh orang kuat sedangkan lu sendiri kayak gini. Betul. Akhirnya juga belajar deh dari ini, ada hikmah yang kamu terima juga. Ya. Jadi diambil positifnya lah. Anak papa cukup dibuang lewat air mata gitu. Oh iya, bener anak papa yang hebat nih. Oke, anak-anak papa yang lainnya, kita udah ngobrol sama Fanny, banyak hal positif juga yang kita dapat dari dia ya, bagaimana kita menangani atau menghadapi cyberbullying yang kita alami juga. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat kalian lagi dengar ataupun nonton podcast kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan tamu-tamu atau anak-anak papa yang lain di next podcast berikutnya. Thank you. Boleh nggak sentuhan kayak gini? Nggak boleh ya? Iya beneran ya, nggak boleh. Namaste ya berarti. Iya, viral lagi. Thank you banget ya buat Fanny udah hadir di podcast Rumah Papa pada sore hari ini. Tetap semangat aja dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tamu yang berbeda. Bye bye.